Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 7 wabarakatuh. yang beratas nama saya sendiri, Safti Yundasyan Alfariza, dengan nomor NIM 2010 22 10 15, dan rekan saya, Cicin Dwi Kuraini, dengan nomor NIM 2010 22 10 13. Kami di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Prinsip-prinsip umum linguistik. Prinsip-prinsip umum linguistik terdapat lima materi. Yang pertama, prinsip fonologi. Yang kedua, prinsip morfologi. Yang ketiga, prinsip sintaksis. Yang keempat, prinsip semantik. Dan yang kelima, prinsip pragmatik. Next. Baik, yang pertama terdapat fonologi. Fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi sendiri menurut bahasa berasal dari kata fon atau bunyi dan logi yakni ilmu. Menurut istilah fonologi, bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Fonologi ini terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Contoh dari fonologi yang pertama, dari kata pola dan pula, yang membedakannya O dan U. Yang kedua, kata panci dan panti, yang membedakannya kata C dan T. Dan yang ketiga, kata pegal dan pedal, yang membedakannya G dan D. Selanjutnya, next. Morfologi bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata, perubahan bentuk kata, serta perubahan bentuk kata terhadap arti kata dan golongan. Morfologi sendiri menurut bahasa berasal dari kata morph, bentuk plus o, dan pembentukan stem dan logos, yaitu ilmu. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata, perubahan bentuk kata, serta perubahan bentuk kata terhadap arti kata dan golongan. Contoh dari morfologi sendiri yang pertama dari kata jalan, yaitu dijalankan, menjalankan, berjalan, dijalani, perjalanan. Yang kedua, kata ragu, diragukan, meragukan. Dan kata makan, dimakan, memakan. Dan dari kata lempar, dilempar, dilemparkan, melemparkan, melempari, pelemparan. Next. Mbak Yunda, dipersilahkan. Baik, yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah berasal dari kata Belanda yaitu sintaksis. Sintaksis ini adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari prinsip dan peraturan dalam membuat kalimat. Sintaksis tersusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh dari sintaksis yang pertama ada kalimat seorang penjual sedang menjual di pasar. Seorang yakni subjek, penjual predikat, dan objeknya sedang menjual di pasar. Contoh yang kedua, ada kalimat para siswa sedang belajar di kelas. Para yaitu subjek, siswa, predikat, sedang belajar di kelas, objek.
Dan yang ketiga, terdapat kalimat ibu pergi ke pasar membeli beras. Ibu subjek, pergi pergi predikat, ke pasar objek, membeli beras keterangan tempat. Next. Baik, semantik cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang berarti memberikan tanda penting. Semantik cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari makna. Contoh dari semantik. Contoh yang pertama, cakar ayam yang berarti orang yang tulisannya jelek. Contoh yang kedua, otak udang yang bermakna orang bodoh. Contohnya, Rani akan belajar giat karena tak mau dipanggil otak udang oleh teman-temannya. Yang berarti otak udang itu yang bermakna bodoh. Contoh yang ketiga, banting tulang yang bermakna kerja keras. Contohnya, Bapak banting tulang setiap hari demi keluarga. Contoh yang ketiga, darah biru, artinya orang yang keturunan bangsawan. Contoh keempat, buah bibir artinya bahan pembicaraan. Contohnya, dia selalu menjadi buah bibir para mahasiswi di kampusnya. Next. Baik, yang terakhir adalah pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara konteks dan makna. Pragmatik ini mengkaji kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks kemasyarakatan. Contoh dari pragmatik ini yang pertama ada kalimat "saya izin ke belakang". Secara pragmatik, izin ke belakang itu bermakna saya izin ke toilet. Tetapi kata toilet sepertinya kurang sopan didengar jadi digunakanlah bahasa itu. Contoh yang kedua, ada kalimat wajahnya biasa saja. Secara pragmatik, berarti wajah orang itu tidak cantik. Dan yang ketiga, ada kalimat ia memiliki kemampuan berpikir di bawah rata-rata. Artinya orang tersebut tidak pintar atau bodoh. Dan yang terakhir ada contoh kalimat ada oknum yang tidak bertanggung jawab di balik peristiwa tersebut. Artinya, oknum yang dimaksud ini adalah orang yang dalam konteksnya kurang baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.